Shalom, shalom, shalom. Good morning. Welcome to morning devotion. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa. Hari ini kami ada karena Tuhan. Hari ini kami mau menyenangkan nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Oh, terima kasih. Bapa, saat ini aku berdoa, biarkan semua umat-Mu senantiasa tertuju kepadamu. Hamba berdoa biarkan setiap umat-Mu boleh terus mengagungkan nama di atas segala nama. Aku berdoa biarkan setiap umat-Mu mau terus diarahkan, dibentuk, dibangun lewat firman-Mu. Bapa, aku berdoa ini kami anak-anak-Mu. Janganlah kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami berani berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menghidupi setiap sabda Bapa. Bapa, Engkau mengerti keadaan kondisi setiap putra putrimu hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dihianati. Hati mereka terluka. Hati mereka menjerit. Hati mereka betul-betul mengalami kehancuran karena pengkhianatan. Aku berdoa hari ini, biarkan tangan-Mu itulah yang memeluk. Tangan-Mu itulah yang kembali menenun, membereskan hati daripada setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan berkata, lepaskan pengampunan anakku. Lepaskan pengampunan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, aku yang akan bertindak. Ketika engkau menyimpan dendam, aku gak bisa bertindak. Untuk itu lepaskan pengampunan. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Aku lebih berhak, aku lebih mengetahui apa yang harus terjadi. Tuhan, aku berdoa, mari biarkan firman Tuhan ini, suara-Mu ini, Kau teguhkan dalam diri setiap umat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, ada pemulihan yang terjadi. Kalau Tuhan sudah berkata seperti yang kau dengar, maka do it, lakukan itu. Dalam nama Yesus, terima kasih. Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, pengagungan, Engkau yang layak, Engkau yang layak.
Oh Tuhan. Korabata kaya rabashete kehana mato kurebe harabashata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Ini korban kami di hari yang baru ini Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Oh Tuhan, betapa mulia nama-Mu Yesus. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan. Oh Tuhan, dimuliakan, dimuliakan. Oh yes, oh atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Oh, jangan pernah Engkau membalas, berilah tempat akan pembalasan Tuhan. Yes, haleluya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Hakim yang adil. Dia adalah Tuhan yang layak untuk memberikan penghakiman. Sekali lagi, kembalikan
semuanya kepada Tuhan. Jangan engkau menghakimi dengan caramu, tapi biarkan penghakiman itu datang dengan caranya Tuhan. Oh Yesus, 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 oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang adil. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Betapa mulianya namamu Tuhan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, ditinggikan, oh Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Engkau yang memulihkan umat-Mu yang sedang terluka. Engkau yang memulihkan umat-Mu yang sedang dikhianati. Perdengarkan suara-Mu yang lembut Tuhan. Karena seringkali manusia itu terbatas, hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Seringkali kalau kami hanya mendengar dari ucapan manusia, seringkali kami masih mengeraskan hati. Tetapi kami akan menjadi lembut, kami akan menjadi mudah untuk diarahkan ketika suara-Mu sendiri yang kami dengar. Untuk itu Tuhan, mari perdengarkan suara-Mu, perdengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh mari jemaat Tuhan, buka hatimu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Perdengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Perdengarkan suara-Mu sekarang ini. Biarkan setiap umat-Mu Tuhan, khususnya mereka yang sedang mengalami luka, khususnya mereka yang sedang merasakan dikhianati, mereka boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan orang-orang yang menyakiti kami menyerahkan orang-orang yang mengkhianati kami menyerahkan orang-orang yang menusuk kami dari belakang. Kami serahkan mereka semuanya dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau bertindak dengan cara-Mu. Kami tidak mau Tuhan bertindak dengan cara kami, tetapi kami mau Engkau bertindak dengan cara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah doa kami, dengarlah permohonan kami, dengarlah seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Haleluya. Yuk praktek firman, yuk praktek firman, yuk. Amin. Siap untuk mempraktekkan firman? Katakan amin. Haleluya. Oke, kita buka dari Mazmur 39 ayat yang ke-13 ya. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat
air mataku. Luar biasa sekali ini. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, ya Tuhan, dengar doa kami. Berilah telingamu kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri dan lihatlah air mataku. Sebuah ungkapan doa yang lahir dari hati. Sebuah ungkapan doa dari sebuah pengalaman kehidupan yang sedang dialami oleh sang pemazmur ini. Dan saya mau berkata kepada setiap kita bahwa Tuhan tetap mendengar doa kita. Haleluya. Untuk itu saya memberikan tema hari ini, teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Haleluya. Seringkali kita banyak berpikir bahwa berdoa itu hanyalah pelengkap. Bukan. Saya sudah pernah katakan di episode yang sebelumnya bahwa doa itu adalah komunikasi, doa itu adalah senjata, doa itu adalah petisi. Untuk itu saya mau berkata, teruslah engkau berdoa. Doa bukan pelengkap. Amin. Doa juga bukanlah semata-mata kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa bukanlah sebuah sarana untuk kita hanya, maaf saya pakai kata ini, ngemis sama Tuhan. Karena ada banyak orang berpikir waktu dia berdoa, dia sedang ngemis sama Tuhan. Bukan, kita tidak sedang ngemis sama Tuhan waktu kita berdoa. Kita sedang melakukan komunikasi dengan Tuhan. Kita sedang menyatakan senjata rudal yang saya katakan di episode yang sebelumnya. Kita sedang memberikan petisi, di mana petisi itu disetujui oleh Tuhan, dan Tuhan akan bertindak mengeluarkan petisi kerajaan Allah buat kita. Untuk itu saya mau berkata, ya, di dalam kita berdoa, jangan berdoa seperti orang ngemis. Ya, minta doa, Tuhan minta dong Tuhan, Tuhan minta. Bahkan kadang-kadang kita ngancam Tuhan, awas lu Tuhan kalau nggak dikasih, aku tinggalin engkau. Loh, hati-hati loh ya. Ayo kita harus tekun dan tekun. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita ini sedang apa ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku lagi ngalami begini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaanku seperti ini. Tanggal sekian aku harus diperhadapkan dengan peristiwa ini Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku percaya Engkau berkuasa. Aku percaya Engkau mendengar doaku. Dan sekarang aku meminta pertolongan-Mu karena aku adalah anak-Mu. Nah, kalau kita doa cuma ngemis-ngemis, kita ini seperti sedang berhadapan dengan siapa? Orang yang lebih kaya, orang yang lebih berkuasa. Enggak, kita sedang berhadapan dengan Bapa. Ngapain kita mau ngemis? Kita komunikasi sama Bapa. Amin. Haleluya. Untuk itu saya mau berkata kepada setiap umat Tuhan, perhatikan firman Tuhan bahwa dari Lukas 18 ayat yang pertama, tetapi juga mendengarkan apa yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita perhatikan. Kita coba baca Lukas 18 ayat yang pertama. Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita, coba lihat, perhatikan di ayat itu, ada kata-kata apa? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yes, itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mau setiap saat kita berkomunikasi dengan Dia. Tuhan mau setiap saat kita memberikan respon kita lewat doa kepada Dia. Makanya Dia berkata, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu? Simpel. Berdoalah
terus-menerus. Berkomunikasilah terus-menerus. Jangan menjadi kendor, jangan kehilangan semangat di dalam engkau berdoa. Hati-hati. Kita kadang-kadang berdoa di saat lagi butuh. Kita kadang-kadang berdoa di saat lagi terpojok. Kita lagi sakit. Kita sakitnya itu mungkin kayak kemarin ada yang kena COVID ya. Varian Delta. Waduh, itu yang dianggap varian yang paling mengerikan. Kita kena varian Delta. Kemudian kita ada di ICU. Ya, kemudian kita mulai berdoa. Kita mulai berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita takut mati. Orang banyak sekali, saya harus katakan, ketika orang diperhadapkan dengan maut, baru orang berdoa. Ingat loh ya, doa itu nggak jemu-jemu. Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat, kondisi senang, tidak senang, sakit, tidak sakit, nangis, sukacita, apapun itu kita tetap harus berdoa. Pak, saya sudah berdoa, doa makan. Saya sudah pernah katakan buat jemaat Tuhan, yang saya maksudkan dengan kata berdoa di dalam saya setiap kali menyampaikan firman Tuhan adalah apa? Engkau punya waktu saat teduh bersama Tuhan. Haleluya. Untuk itu saya mau mengingatkan setiap umat Tuhan bahwa di dalam doa ada unsur-unsur penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apa? Waktu. Yes, waktu. Di dalam kita berdoa seringkali nggak langsung doa kita itu dijawab sama Tuhan. Kadang-kadang kita harus nunggu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Bahkan mungkin kadang-kadang kita harus menunggu bertahun-tahun. Tetapi percayalah, apabila doa kita itu kita sudah sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan apabila yang kita doakan itu sesuai, selaras dengan kehendaknya Tuhan, maka percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, amin. Unsur yang kedua adalah apa? Kesungguhan. Artinya apa? Kita harus berani bayar harga. Ya, mungkin engkau bisa berdoa di saat siang hari jam istirahat. Yang lain lagi pergi makan. Engkau kasih waktumu makan cuma 5-10 menit. Sisanya untuk apa? Engkau berdoa. Pak, di mana saya harus berdoa? Di kantor, Pak. Cari tempat di kantormu. Engkau bisa berdoa masuk kamar mandi kalau memang gak ada tempat. Kalau engkau punya mobil, engkau masuk ke dalam mobil. Engkau masuk ke ruangan kerjamu. Engkau masuk ke gudang dimanapun. Bahkan kalau perlu, engkau masuk pergi ke tangga. Ya, di kantor-kantor yang tinggi itu kan selalu ada tangga. Engkau datang ke situ karena kebanyakan orang kan biasanya pakai lift. Engkau masuk ke ruangan di mana ada tangga di situ. Engkau berdoa di situ. Perlu ada kesungguh-sungguhan. Perlu ada bayar harga yang kau lakukan. Katakan amin. Yes. Unsur yang berikutnya adalah apa? Iman. Jangan lupakan iman. Waktu kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita tahu yang kita doakan selaras dengan kehendak Tuhan. Kita imani bahwa apa yang kita doakan itu pasti akan terjadi. Yang namanya beriman itu harus bisa dibuktikan lewat perkataan, dalam pikiran, dan dalam tindakan. Yes, yes. Iman itu adalah elemen di dalam doa yang sangat penting. Tanpa iman, engkau gak akan pernah bisa menerima jawaban doa. Yes, yes. Iman. Karena Abraham memiliki iman, sehingga doa-doa Abraham itu menjadi kenyataan. Haleluya. Yang terakhir, unsur yang terakhir adalah apa? Motivasi yang benar dan sesuai kehendak Tuhan. Ya. Motivasi yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah unsur elemen yang terakhir di dalam kita berdoa. Ayo. Makanya jangan sembarangan doa. Amin. Jangan sembarangan doa. Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik.
Baca firman dulu baik-baik. Ya, setelah itu kalau engkau lihat bahwa itu semuanya sudah benar, motivasimu benar, ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mencari kebanggaan ataupun pujian untuk diri sendiri, dan juga itu sesuai dengan kehendak Tuhan, barulah engkau berdoa. Katakan amin. Yes. Saya bertahun-tahun saya mendoakan sesuatu. Saya dan istri mendoakan sesuatu bertahun. Dan saya mau katakan, waktunya Tuhan itu yang terjadi. Dan saya mau katakan, Tuhan baru memberikan itu ketika saya belajar untuk terus punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Yes. Untuk saya menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Yes. Haleluya. Teruslah berdoa. Ayo, saya mau menantang setiap umat Tuhan. Mulai hari ini, berilah waktumu secara khusus untuk engkau berdoa. Mungkin engkau bisa lakukan itu di pagi hari, engkau bisa lakukan itu di siang hari, engkau bisa lakukan itu di sore hari, di malam hari. Terserah, tapi yang jelas engkau melakukan itu waktu khusus engkau saat teduh dan engkau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, aku menyerahkan umat-Mu hari ini sekali lagi dalam tangan-Mu. Biarkan setiap mereka boleh meresponi firman. Setiap umat Tuhan, engkau yang mau mengambil komitmen, perhatikan. Engkau mau ambil komitmen, memberi waktumu dalam satu hari untuk saat teduh bersama dengan Tuhan. Untuk engkau berdoa, bukan hanya sekedar doa makan, tapi engkau betul-betul mengambil waktu saat teduh 5 menit, 10 menit untuk engkau berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau mau, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, hamba berdoa, engkau Tuhan yang maha melihat, engkau Tuhan yang maha hadir. Hambamu terbatas, tetapi engkau tidak terbatas. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Dan hamba berdoa, biarkan setiap umat-Mu boleh mengalami kuasa doa. Biarkan setiap umat-Mu berani membayar harga. Ketika mereka membayar harga, mereka akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Hamba berdoa Tuhan, mari keadaan mereka yang sedang apapun Tuhan kondisi keadaan mereka, dan mereka mau mengambil komitmen. Hamba berdoa kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi demi nama Yesus Kristus. Tuhan, mengalirlah saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.